Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan Ananta dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber dengan NPM yaitu 230209067. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keamanan data dan informasi pada era digital. Nah, pada video ini saya akan membaginya menjadi beberapa part, teman-teman. Mulai dari yang pertama yaitu kasus-kasus kebocoran data di Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai website untuk memeriksa data yang sudah bocor di internet. Nah, yang ketiga yaitu mitigasi dan solusi ketika terjadi kebocoran data. Nah, di bagian ini juga kita akan membahas mengenai metode-metode yang biasa digunakan oleh para hacker, teman-teman. Nah, terakhir yaitu saya akan membahas mengenai kesimpulan. Nah, maka dari itu kita langsung ke videonya. Nah, pada part pertama ini kita akan membahas mengenai kebocoran data yang terjadi di negara Indonesia atau di negara kita tercinta. Nah, kasus kebocoran data di Indonesia banyak sekali terjadi, mulai dari sasarannya yaitu instansi swasta sampai dengan ke pemerintahan. Nah, kenapa sih banyak sekali kasus-kasus kebocoran data di Indonesia? Nah, dari sumber yang saya kutip dari CNN, yaitu mengatakan bahwa tingginya kasus kebocoran data di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, teman-teman. Nah, mulai dari kurangnya peraturan pemerintah mengenai kebocoran data ini. Nah, peraturan pemerintah seharusnya itu sangat tegas, karena dengan tegasnya peraturan pemerintah akan membuat para hacker jarang melakukan kebocoran data ini. Nah, sampai dengan tahun ini udah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait masalah kebocoran data, mulai dari ada UU ITE dan sampai dengan peraturan lainnya. Nah, alasan kedua mengapa kasus kebocoran data di Indonesia tinggi dikarenakan kurangnya edukasi masyarakat mengenai kasus kebocoran data. Nah, biasanya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hal ini itu perlu yang namanya dicarikan solusi. Misalnya dengan mengadakan seminar dan juga mengadakan sosialisasi ke masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, terakhir yaitu kurangnya atau lemahnya infrastruktur keamanan cyber di Indonesia. Nah, infrastruktur keamanan cyber di Indonesia itu masih kurang. Contohnya pada kasus kebocoran data kemarin yang di PDN, itu passwordnya hanya dengan password yang lemah sekali. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa kasus kebocoran data di Indonesia itu tinggi banget, teman-teman. Nah, pada part ini kita juga bakal membahas mengenai 3 kasus kebocoran data di Indonesia. Nah, pertama yaitu kasus kebocoran data yang pernah booming di tahun lalu atau tahun-tahun lalu banget, yaitu pada tahun 2020. Salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia mengalami yang namanya kebocoran data. Nah, kebocoran data ini diperkirakan sampai dengan 91 juta akun. Wah, banyak sekali ya, teman-teman. Nah, awal kejadian ini bermula saat peretas bernamakan Wai Sedang pertama kali mempublikasikan hasil peretasan ini di forum yang dinamakan Reddit Forum. Nah, peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Nah, kemudian pada bulan Mei-nya, Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, kredit card, rekening, dan sistem e-wallet lainnya itu aman. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu kasus kebocoran data pada kejaksaan. Nah, pembobolan database yang dilakukan oleh remaja 16 tahun ini mempunyai motif yaitu hanya iseng saja, teman-teman. Nah, diketahui remaja berinisial MWF ini membobol sejumlah data Kejaksaan Republik Indonesia dan menjualnya lewat forum online.
Nah, setidaknya ada 3 juta data yang dibobol dan diperjualbelikan oleh remaja tersebut. Nah, dengan harga berapa teman-teman? Dengan harga 400.000 saja teman-teman. Wah, sangat mencengangkan sekali. Nah, langsung kita ke kasus yang ketiga, yaitu kasus yang ketiga ini baru-baru saja terjadi. Nah, kasus ini melibatkan hacker yang sempat booming, yaitu yang bernamakan Bjorka, teman-teman. Nah, Bjorka ini kembali menjadi sorotan pada September 2024 setelah meretas data Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam kebocoran terbaru ini, lebih dari 6 juta data NPWP termasuk milik presiden dan juga beberapa menteri lalu pejabat lainnya diperdagangkan di forum gelap. Nah, data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, NIK, alamat, dan nomor telepon. Nah, kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan cyber di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menegaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, bisa kita lihat dari ketiga kasus di atas, dari ketiga kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu masih kurangnya mulai dari peraturan pemerintah, kesadaran masyarakat, sampai dengan infrastruktur keamanan cyber di Indonesia. Nah, ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara memeriksa email yang sudah bocor di internet, teman-teman. Nah, jadi siapkan email teman-teman yang biasa sudah bocor atau yang belum pernah bocor sama sekali. Nah, langsung saja kita ke part selanjutnya. Nah, untuk website yang akan pertama kali kita kunjungi yaitu website periksa data. Nah, website ini dibuat oleh para ethical hacker group yang ada di Indonesia dan juga para ahli hukum di bidangnya. Nah, bisa dilihat terdapat layanan periksa email untuk memeriksa apakah email kita sudah bocor di ranah publik atau belum. Nah, sebelum kita memeriksa email kita bakal melihat dulu apa aja sih yang ada di website periksa data ini. Nah, di sini terdapat solusi atau mitigasi yang harus kita lakukan jika data kita bocor. Nah, pertama itu ada ganti password, kemudian mengaktifkan 2 verifikasi langkah, dan juga menggunakan yang namanya password manager. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan email kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan email yang sudah bocor di internet. Nah, di sini kita masukkan lalu kita klik periksa sekarang. Nah, di sini email saya sudah menjadi korban dalam 3 peristiwa kebocoran data. Nah, di sini ada 3 platform yang sudah menjadi kasus kebocoran data, mulai dari platform Animoto, Aptoid, dan terakhir itu ada Telegram. Nah, di sini ada informasi mengenai peristiwa kebocoran data tersebut, mulai dari tanggal peristiwa tersebut, lalu data apa aja sih yang bocor, dan terakhir yaitu ada total keseluruhan kebocoran data pada platform tersebut. Nah, bisa dilihat di sini yang paling banyak mengalami kebocoran data yaitu Telegram. Nah, langsung kita bisa lihat untuk selengkapnya di sini. Nah, sama seperti halaman yang di awal, terdapat informasi singkat mengenai informasi peristiwa kebocoran data. Nah, di sini ada solusi yang harus dilakukan jika kamu mengalami kebocoran data. Nah, di sini sama dengan di halaman awal tadi. Nah, itu mungkin sekian untuk website periksa data. Nah, lanjut kita ke website yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu ada browser yang bernamakan Avast, teman-teman. Nah, Avast ini adalah perusahaan yang biasa menyediakan antivirus untuk
device laptop. Nah, di sini juga terdapat yang namanya layanan hack check untuk mengecek apakah email kita sudah tersebar di internet atau belum. Nah, di sini seperti website yang Persyadata tadi, kita perlu masukkan email kita untuk mengetahui apakah email kita sudah bocor atau belum. Nah, di sini terdapat beberapa infografis mengenai kebocoran data. Mulai dari apakah kita tahu bahwa kita sudah diretas, lalu apa yang kriminal akan lakukan dengan data kita, lalu di sini apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan sebuah data. Nah, di sini kita langsung saja masukkan email kita, teman-teman. Yaitu adams177. Nah, di sini langsung kita klik check now. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa email saya sudah tersebar di ranah publik, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa hacker dapat mengambil akun pribadi dan juga pesan dari kontak-kontak saya, lalu dapat mengambil uang dan juga kemungkinan dapat mengambil identitas atau mencuri identitas saya. Nah, di sini kita diminta untuk membuka Gmail kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laman Gmail lah. Nah, untuk Avast ini sepertinya tidak responsif untuk pengiriman emailnya. Maka dari itu saya sudah menyiapkan email yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini adalah kiriman email dari website Avast. Nah, di sini saya kurang mengerti kenapa informasi mengenai kebocoran data itu tidak ditampilkan, malahan hanya mengenai iklan dari Avast itu sendiri. Nah, mungkin di sini masih banyak kekurangannya. Namun di sini kita dapat mengetahui apakah email kita sudah bocor atau belum. Nah, mungkin itu untuk website Avast, teman-teman. Lalu kita pindah ke website yang ketiga. Nah, untuk website yang ketiga, kita akan memeriksa atau mengunjungi website Have I Been Pwned atau apakah saya sudah diretas dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini sama seperti website-website sebelumnya, kita diminta untuk memasukkan email address kita. Nah, sebelum kita memeriksa email kita, di sini banyak sekali fitur-fitur yang unik dan juga informasi mengenai kebocoran data, teman-teman. Nah, di sini terdapat informasi mengenai kebocoran data paling banyak atau paling besar yang pernah terjadi. Nah, di sini ada 700 juta. Wow, sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi mengenai data yang bocor baru-baru ini. Nah, di sini dari Elpan Replay Account. Di website ini yaitu menyediakan fitur yang menurut saya itu canggih, teman-teman. Nah, di sini yaitu kita bisa mengecek apakah password yang kita gunakan selama ini sudah tersebar di internet atau belum. Nah, kita bisa masukkan password yang biasa sudah digunakan orang lain. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Nah, sudah terlihat bahwa password yang saya gunakan atau password yang saya masukkan itu sudah mengalami kebocoran data sebanyak 200.000 kali, teman-teman. Wah, banyak sekali ini. Nah, kita bisa mengecek password apa sih yang kuat atau yang tidak pernah masuk ke dalam peristiwa kebocoran data. Contohnya password ini. Nah, kita langsung klik Pwned aja. Nah, di sini kabar baik bahwa password atau kata sandi yang saya masukkan
itu belum pernah dipakai dan juga belum pernah ditemukan dalam peristiwa kebocoran data. Nah, di sini juga disediakan yaitu yang namanya API key. Untuk apa? Ketika kita ingin membangun website seperti yang tadi periksa data, nah bisa kita gunakan API dari Have I Been Founded agar kita bisa mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai kebocoran data, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya Notify Me, teman-teman. Nah, di dalam fitur ini, teman-teman, kita bakal diberitahu jika ada kebocoran data mengenai email kita. Namun untuk fitur ini yaitu berbayar. Maka dari itu saya tidak bakal menggunakan atau mencoba fitur ini. Nah, maka dari itu kita langsung saja mau kembali ke halaman home. Nah, di sini kita bakal masukkan email yang sudah saya siapkan. Nah, langsung diklik saja. Nah, sama seperti yang dari periksa data tadi, untuk email yang saya masukkan ini sudah terjadi kebocoran data selama 3 kali, yaitu di platform Animoto, Aptoid, dan juga Telegram. Nah, di sini juga terdapat informasi singkat mengenai peristiwa kebocoran data. Mungkin itu sekian dari website Have I Been Founded. Nah, lanjut kita ke website keempat. Dan website keempat yaitu ada yang namanya thehash.com. Nah, website ini punya beberapa fitur yang unik. Fitur ini mulai dari pencariannya bukan hanya dari email, mulai dari ada username, IP address, lalu ada nama, alamat, lalu yang terakhir itu ada domain scan. Nah, di sini juga terdapat layanan API sama seperti yang ada di Have I Been Founded. Nah, di sini berbeda dengan Have I Been Founded. Jika Anda ingin menggunakan informasi manajemennya sama seperti yang Have Been Founded tadi, bisa menggunakan di thehash ini. Jadi Anda tidak perlu yang namanya membayar. Nah, di sini saya sudah memasukkan email saya. Nah, di sini jika email saya itu mengalami kebocoran data, saya akan diberitahukan oleh pihak dari di thehash.com-nya. Nah, di sini Anda bisa membuat sendiri di website di thehash. Nah, di sini juga ada informasi mengenai website apa aja sih yang sudah mengalami kebocoran data, dan juga fitur-fitur lainnya. Namun di sini saya tidak menggunakannya karena itu berbayar semua. Nah, langsung saja kita ke fitur utamanya yaitu cek informasi. Dari sini saya akan menggunakan email dulu. Nah, di sini saya akan masukkan email saya yaitu terlihat bahwa email saya mengalami 1 kali kebocoran data pada platform yaitu animoto.com. Nah, berbeda dengan Have I Been Founded dan periksa data, yaitu terdapat 3 platform, namun di thehash ini belum banyak sekali kumpulan-kumpulan data yang ada. Seharusnya yaitu muncul 3 platform, dan di thehash ini hanya muncul 1 platform yaitu Animoto saja. Nah, di sini kita bisa memperbaiki email yang sudah mengalami kebocoran, teman-teman. Namun di sini sudah terlihat bahwa kita perlu yang namanya membayar atau subscription. Nah, di sini juga kita bisa yang namanya mencari dengan format nama. Di sini saya akan masukkan nama saya.
sudah terlihat bahwa nama saya sudah beberapa kali dikaitkan dengan kebocoran data, dan banyaknya yaitu dari Tokopedia. Nah, itu untuk fitur dari DD Hashit ini. Mungkin cukup sekian dari website Hashit ini. Lanjut kita ke website yang terakhir atau website yang kelima, teman-teman. Nah, untuk website yang terakhir yaitu ada yang namanya Mozilla Monitor. Nah, di Mozilla Monitor ini mempunyai beberapa fitur yang tidak ada di website sebelumnya. Nah, informasi mengenai Mozilla ini yaitu perusahaan yang biasa menyediakan layanan browser lainnya seperti Opera atau Chrome. Nah, di sini dia mempunyai yang namanya Mozilla Monitor untuk memonitoring email-email yang terjadi pada kebocoran data. Nah, di sini kita bisa menambahkan email address kita di bagian setting yang ada di kiri. Nah, untuk maksimal email yang dapat ditambahkan yaitu ada 5 email. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 email sebelumnya. Nah, di sini seharusnya jika email address teman-teman mengalami kebocoran data, seharusnya di sini ada bagan-bagan platform yang sudah mengalami kebocoran data. Nah, namun karena saya sudah memperbaiki platform tersebut, maka bagiannya akan pindah ke bagian fixed di sini. Nah, di sini ada 3 platform dari Shopback, Wattpad, dan Tokopedia, dan di sini statusnya sudah diperbaiki. Di sini juga terdapat informasi mengenai peristiwa kebocoran data pada platform yang kita gunakan. Nah, di sini ada data yang sudah terekspos di internet, mulai dari email, password, dan juga nomor telepon. Dan di sini ada chart mengenai data apa saja yang sudah terekspos, mulai dari yang paling baik itu ada email address, password, dan lain-lain. Nah, untuk Mozilla Monitor ini dia lebih nyaman dan lebih unggul dibandingkan keempat website sebelumnya, karena kita hanya perlu memasukkan email dan nanti kita akan dinotifikasi tanpa perlu kita membayar ke pihak Mozilla-nya. Nah, mungkin cukup sekian mengenai bagaimana cara mengecek kebocoran data menggunakan email di internet. Langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita akan nyoba membahas apa sih ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Nah, data yang dimaksudkan di sini yaitu data pribadi. Nah, apa sih definisi dari data pribadi? Data pribadi merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, dan perlindungan yang menjadi sangat penting dalam era digital ini, teman-teman. Nah, apa aja sih yang termasuk data pribadi itu? Nah, di sini data pribadi yaitu adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi. Nah, contohnya ada nih. Pertama yaitu ada identitas dasar. Bisa mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, NIK, NPWP, atau misalkan yang kuliah, KTM, dan lain-lain. Nah, kedua yaitu ada informasi kontak, bisa jadi nomor telepon, alamat email, dan lain-lain juga. Kemudian yaitu ada data keuangan seperti rekening bank, informasi kartu kredit, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada informasi mengenai kesehatan, mulai dari riwayat medis sampai dengan data asuransi, teman-teman. Nah, lanjut ke data digital yaitu ada alamat IP, riwayat penelusuran, dan juga cookies. Nah, biasanya data pribadi ini tersimpan di browser, teman-teman. Nah, terakhir itu ada data biometrik. Pertama itu ada sidik jari, wajah, suara, dan juga retina, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kebocoran data, teman-teman. Apa sih penyebab adanya kebocoran
kebocoran data? Nah, kebocoran data ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama yaitu ada human error atau kesalahan manusia. Nah, kesalahan dalam pengaturan hak akses, kesalahan pengiriman email, atau tidak sengaja mengunggah data ke tempat yang tidak aman. Contoh dari kesalahan manusia ini juga bisa jadi di salah klik, misalkan yang diklik itu bukannya email resmi dari perusahaan, malah email phishing. Nah, selanjutnya yaitu ada serangan cyber atau cyber attack. Contohnya itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, cyber attack ini yaitu peretasan sistem oleh hacker yang menggunakan berbagai metode untuk mencuri sebuah data pribadi seseorang. Kemudian yaitu ada kerentanan perangkat lunak. Contohnya aplikasi itu tidak pernah diupdate, tidak pernah menerima firmware terbaru. Nah, itu bisa jadi. Kemudian yaitu ada insider threat atau ancaman dari dalam. Bukan hanya ancaman dari luar seperti cyber attack, kebocoran data juga bisa terjadi dari dalam. Contohnya yaitu karyawan atau pihak internal yang sengaja mencoba mencuri data dari dalam. Nah, itu adalah penyebab kebocoran data yang biasa terjadi di dunia digital ini. Nah, kemudian cara menghindarinya gimana sih? Nah, cara menghindarinya itu ada beberapa cara. Nah, menurut saya di sini yaitu ada pertama, menggunakan password yang paling penting. Ketika sudah menggunakan password, pastikan bahwa password itu sudah dienkripsi. Bisa menggunakan yang namanya algoritma RSA, MD5, dan juga algoritma modern lainnya. Bisa juga menerapkan yang namanya 2 faktor autentikasi. Jadi ketika kita login, kita akan mendapatkan sebuah password lagi dari pihak websitenya atau dari pihak aplikasinya. Jadi kita tidak bakal langsung login secara mudah. Nah, kemudian yaitu ada melakukan pembaruan perangkat lunak. Nah, ini sangat-sangat perlu karena setiap hari itu akan terjadi adanya cyber attack. Nah, maka dari itu perlu adanya pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kemudian yaitu ada pelatihan keamanan cyber. Ini yang paling penting karena manusialah yang menggunakan teknologi digital itu sendiri. Nah, maka dari itu perlu adanya pelatihan digital, mau itu dari pemerintahan, dari misalkan akademisi seperti mahasiswa, lalu dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara menghindari kebocoran data. Selanjutnya yaitu metode apa sih yang biasa digunakan sebagai bentuk ancaman. Nah, seperti yang tadi saya singgung yaitu cyber attack, banyak metode-metode yang bisa digunakan. Nah, karena di internet merupakan hal yang paling ribet, rumit, dan menjelimet. Nah, maka dari itu metode-metode juga beragam. Nah, mulai dari namanya SQL injection, yaitu di mana pelaku atau misalkan cracker memasukkan kode berbahaya dalam query SQL melalui input pengguna. Misalkan kita diminta untuk menginputkan seperti praktik menginputkan email yang sebelumnya. Nah, itu nanti hacker akan mencoba untuk memasukkan payload atau kalimat yang panjang dan juga sudah dibuat untuk apa? Untuk mencoba menembus database-nya. Nah, kemudian ada brute force attack. Ini adalah ketika seorang hacker mencoba masuk dengan menggunakan password yang begitu banyak, teman-teman. Bisa sampai ribuan. Nah, nanti hacker akan mencoba secara otomatis untuk masuk ke dalam sistem tersebut dengan password yang sudah disiapkan sebanyak ribuan. Lalu ada yang namanya MITM atau man in the middle. Nah, serangan ini di mana hacker itu memposisikan dirinya di tengah-tengah antara korban dan juga server. Nah, ketika korban mengirimkan sesuatu data ke internet, nah di tengah-tengah nanti akan ada cracker atau hacker yang akan mencoba mengetahui apa sih isi data yang dikirimkan oleh korban.
Kemudian ada social engineering, yaitu bagaimana memanipulasi data, memanipulasi individu untuk membocorkan informasi pribadi. Nah, seperti yang namanya reverse psikologi. Nah, nanti hacker itu akan mencoba menggali informasi. Nah, secara information gathering secara pasif. Nah, itu yang namanya social engineering atau biasa disingkat dengan SOCEK. Nah, terakhir itu ada yang namanya DDoS attack atau denial of service, atau lebih lengkapnya distributed denial of service. Ini adalah metode baru dari DOS. Nah, kalau di DDoS ini dia akan menggunakan 50 lebih atau lebih dari satu, teman-teman, yaitu lebih dari satu perangkat komputer atau misalkan teknologi lainnya yang akan mencoba membanjiri suatu server atau suatu jaringan. Nah, nanti dari komputer-komputer zombie tersebut dia akan mengirimkan replay secara terus-menerus. Agar apa? Agar sistem jaringan atau server tersebut down atau tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh atau jenis-jenis dari metode cyber attack. Mungkin itu saja untuk bagian dari keamanan data dan privasi. Lanjut ke berikutnya. Nah, barulah kita sampai ke part yang terakhir. Kesimpulan dari semua yang sudah dibahas yaitu keamanan data dan privasi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga informasi pribadi agar tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Dalam era digital saat ini, ancaman seperti malware, peretasan, dan juga kebocoran data semakin meningkat, sehingga keamanan yang kuat itu diperlukan. Penggunaan teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi, serta pemeliharaan sistem yang teratur dapat membantu mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, manajemen akses yang ketat memastikan bahwa pihak yang berwenang sajalah yang dapat mengakses informasi penting tersebut. Privasi juga harus dijaga dengan menerapkan kebijakan pengumpulan dan penggunaan data yang transparan dan bertanggung jawab, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan. Selain perlindungan teknis, edukasi dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat perlu digalakkan. Dengan kombinasi teknologi, kebijakan yang tepat, dan kesadaran pengguna dapat dikurangi secara signifikan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.